فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuki bab berikutnya, bab sidqi, bab mengenai kejujuran. Karena kejujuran barakallahu fikum merupakan kriteria dan sifat yang paling mulia. Di mana seorang itu jujur, di sana sumber ketenangan ada. Tapi di mana orang itu dusta dan bohong, pasti dia akan bimbang dan ragu. Oleh karena itu datang dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah." Sesungguhnya kejujuran itu sumber ketenangan hati, sedangkan kedustaan itu sumber kebimbangan. Jadi bagaimanapun keadaannya, transaksi, jual beli, muamalah, berinteraksi dengan siapapun, kejujuran itu pastikan menjadi kriteria yang utama. Dalam artian jangan pernah bohong, dusta, hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia yang lebih besar. Lebih baik dia jujur walaupun keuntungan dunianya sedikit tapi diberkahi. Nanti kita baca hadisnya. Assalamualaikum. Bagaimana keutamaan kejujuran dan bagaimana ancaman bagi lawannya, yaitu kedustaan. Kita baca dulu. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena orang-orang yang jujur itu orang yang mulia. Coba antum perhatikan, kita perhatikan bersama. Di tengah-tengah orang awam saja, itu kalau jujur orang senang. Tapi kalau dia bohong, dusta, modus, jual beli enggak jujur misalkan, berinteraksi, bertransaksi tidak jujur misalkan, itu pasti orang akan membencinya. Orang akan membencinya. Kita lihat dulu. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduq hatta yuktab 'indallahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzib hatta yuktab 'indallahi kadzdzaba." Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain ada tambahan alaika bisidqi. Untuk yang kedua ada tambahan iyyaka wal kadzib. Artinya dengan makna yang sama. Kita artikan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, "Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang la yasduq, sungguh dia akan berbuat jujur, hatta yuktab 'indallahi siddiqa, lihat, sampai dicatat di hadapan Allah taala siddiqa, orang yang senantiasa jujur." Memang jujur itu pahit memang, tapi hasilnya manis. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatruhul hurru. Jawharatus sidqi lazinah, yahsuduhal yaqut wad-durru." Artinya, kejujuran itu adalah manis tapi dia pahit. Manis hasilnya, pahit mengupayakannya. Karena karakter kejujuran ini ternyata bagaimana? Ternyata itu karakter yang tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang merdeka. Sampai perhiasan, permata, berlian, mutiara di laut saja merasa iri dengan karakter kejujuran. Menunjukkan bahwasanya pastikan kita menjadi orang-orang yang jujur,
baik di dalam berucap, berkata, baik dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, jangan pernah bohong. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis, berbohong dengan saudaranya, dengan temannya untuk bikin tertawa aja haram. Maksudnya itu dinilai termasuk perkara yang haram. Ya, dia dusta, bohong di hadapan manusia agar manusia tertawa. Ya, intinya dia bercanda lah, bercanda, guyon, bercerita, dongeng, tapi modus. Itu jangan. Kita lihat berikutnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kedustaan itu menghantarkan kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu menghantarkan kepada neraka, wal iyad billah. Biasanya kalau orang bohong itu ujung-ujungnya jahat dia. Dia bohong kemudian akan melahirkan kejahatan yang lain di balik kebohongan itu. Karena kalau udah di awal permulaan pondasi dibangun di atas kebohongan, dia mau jujur pun ketahuan. Paham ya? Nah, dia ternyata bohong. Yang ujung-ujungnya bagaimana? Wa innar rajula la yakdzib, dan sesungguhnya seorang senantiasa berdusta hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Allahu musta'an. Lihat ini. Hingga dicatat di hadapan Allah Taala, dicatat di sisi Allah Taala sebagai pendusta. Kadzdzab ini kalau dalam bahasa Arab ngikuti timbangan fa'al. Fa'al itu maknanya sifat yang dilebihkan. Kadzdzab itu karena suka berdusta. Kalau cuma sekali dua kali kadzib. Tapi kalau berkali-kali kadzdzab. Nah, karakter kedustaan ini di dalam ilmu mustalah hadis saja, di dalam ilmu hadis itu orang tertuduh saja ya, belum tentu dusta ya, belum tentu berdusta, tertuduh berdusta aja riwayatnya enggak terima. Apalagi kadzdzab. Haddatsana fulan, ternyata fulan ini kadzdzab, itu tanda alamat hadisnya enggak terima. Padahal dalam riwayat haddatsana fulan, fulan ini baru muttaham bil kadzib, tertuduh dengan dusta. Itu aja riwayatnya goncang. Riwayatnya goncang, riwayatnya dipertanyakan, riwayatnya belum tentu sahihah, apalagi kadzdzab, pendusta. Paham ya? Karena dalam ilmu mustalah hadis dibahas itu. Apalagi level yang lebih ngeri, parah, dajjal. Dajjal itu bukan dajjal yang keluar di akhir zaman. Dajjal itu maknanya kadzdzab. Paham ya? Itu kalau dalam ilmu mustalah, seorang perawi kalau disifati dengan kadzdzab, dajjal, muttahamil kadzib, itu alamat riwayatnya enggak diterima. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk bohong, dusta dengan temannya, dengan saudaranya, dusta dengan orang lain, dusta dengan sahabatnya, jangan. Kedustaan pastikan kita timbun sedalam mungkin. Hindari kedustaan. Mafhum? Hindari kedustaan. Kemudian barakallahu fiik, kedustaan ini membuat seseorang itu hilang kepercayaan. Maksudnya dalam artian orang awal mula percaya, tapi karena dia dusta, di saat dia jujur, orang nggak percaya lagi. Si A ini berbicara dengan orang lain bahwasanya ada kebakaran. Ternyata dicek di lokasi nggak ada. Dusta kan? Orang nggak percaya. Yang berikut lagi dia ngomong ada kebakaran. Dicek lagi di lokasi nggak ada. Dia dusta. Yang ketiga kali benar-benar ada kebakaran. Kebakaran. Mereka sudah tidak mau mengecek, tidak mau melihat lagi lokasi. Ternyata benar ada kebakaran, bayangkan. Akhirnya apa? Kedustaan itu menimpa, imbasnya kepada pelakunya sendiri. Orang nggak percaya lagi. Padahal di saat dia jujur loh ya, di saat jujur benar-benar kebakaran, rumahnya terbakar, orang nggak percaya lagi. Karena di hari pertama, hari kedua dia bohong gitu loh. Mafhum? Makanya kedustaan itu dihindari semaksimal mungkin. Bagaimanapun keadaannya, kedustaan itu pasti akan menghantarkan kepada perkara yang buruk, perkara yang apa? Nah, membinasakan pelakunya, terkhususkan di akhirat kelak di neraka tempatnya. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, wa barakallahu fikum. Wa an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahal bin Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih. Rawahu Muslim. Masyaallah. Jadi orang minta kepada Allah Taala agar mati syahid. Paham ya? Mati syahid di sini bukan mati syahid yang tertimbun bangunan ya. Mati syahid yang hakiki. Karena kita lewati dulu, ada syahid terbagi menjadi dua. Syahid yang hakiki, syahid yang hukmi. Syahid hakiki itu syahid yang mati di medan peperangan. Dia berperang melawan orang kufar, terbunuh. Itu mati syahid hakiki. Enggak perlu dimandikan, enggak perlu dikafani. Paham ya? Sebagian para ulama langsung dimakamkan dengan pakaian yang dia terbunuh.
Paham ya? Dan itu pendapat yang kuat. Bisa dipahami ya? Beda dengan syahid yang hukmi. Dia memang mati syahid, seperti orang yang mati perutnya sakit, orang yang mati tertimbun bangunan, orang yang mati tenggelam, orang mati terbakar, itu mati syahid, tapi syahid hukmi. Secara hukum dia hukum syahid, tapi secara apa barakallahu fikum, perlakuan di dunia ketika penyelenggaraan jenazah diselenggarakan sebagaimana mayat-mayat yang lain. Tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Bisa dipahami bedanya ya? Nah di sini makna hadis dari hadisnya Sahal bin Hunayf Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta kepada Allah taala asy-syahadah, itu mati syahid, bisidqin, dengan kejujuran. Jadi mintanya benar-benar mintalah, ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang-orang syuhada, sebagai orang-orang yang mati syahid dalam pertempuran, dalam peperangan, dengan jujur, ballaghahullahu manazil syuhada. Niscaya Allah taala akan menyampaikan untuk orang tersebut kedudukan orang yang mati syahid. Kalaupun dia tidak terbunuh di medan peperangan, tapi karena keinginan yang jujur tadi itu, Allah Ta'ala kasih apa? Imbalan kedudukan dia seperti kedudukan orang-orang mati syahid. Masya Allah. Wa in mata ala firasyih, walaupun dia mati di atas kasurnya. Karena apa? Keinginan yang jujur tadi. Keinginan yang kuat untuk kalau mati syahid, tapi belum terbunuh. Dan juga ternyata meninggalnya apa? Di atas kasurnya. Tapi posisinya dia ingin sekali mati syahid, jujur. Maka Allah Ta'ala apa? Memberikan kepada orang tersebut kedudukannya seperti orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Sebabnya apa? Kejujuran. Jadi karakter kejujuran ini pastikan jangan pernah hilang dari diri kita ya. Ketika berucap, ngobrol, bermuamalah, berinteraksi, komunikasi, berbuat, bertindak, pastikan kejujuran itu menjadi target utama. Paham ya? Jangan seperti sebagian orang yang penting apa? Untungnya banyak. Yang penting barakallahu fiik, ketika jual beli dia mendapatkan untung yang luar biasa, walaupun bohong jangan. Paham ya? Karena di sana ada ancaman untuk yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus itu sumpah palsu. Sumpah palsu yang akhirnya apa? Bisa menaikkan harga atau justru apa barakallahu fiik ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Ingat, keuntungan yang besar tapi diiringi dengan dusta itu akan membawa kepada bencana. Tapi kalau keuntungan sedikit tapi dia jujur, itu membawa kepada keberkahan. Hadisnya akan kita baca sekarang. Hadisnya siapa itu? Hakim bin Hizam. Muttafaqun alaih. Ini rambu-rambu barakallahu fiik, barometer kita di dalam transaksi jual beli dan juga kehidupan sehari-hari. Kalau jujur berkah. Kalau bohong hilang keberkahannya. Kita lihat hadisnya bagus sekali. Wa an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang saling jual beli itu, pembeli dan penjual, konsumen dan juga pemilik barang, barakallahu fiik, itu boleh saling memilih, milih dilanjutkan atau milih dibatalkan itu loh. Selama apa? Belum berpisah. Jadi ketika datang lihat barangnya original atau tidak, atau KW, ada bekasnya, luka atau bagaimana, kemudian barangnya itu ada cacatnya atau enggak, diperhatikan baik-baik untuk apa? Untuk dilanjutkan transaksinya atau tidak. Selama apa? Selama belum berpisah. Karena kalau sudah berpisah, sudah selesai transaksi jual belinya, itu nggak bisa saling menyalahkan. Tidak bisa saling menyalahkan. Ya salah masing-masing. Karena apa? Ketika ada transaksi tadi seharusnya berpikir, lanjutkan nggak jual belinya? Nah, seperti itu. Atau dibatalkan. Nah, al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang saling jual beli, itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Nah, sahihnya, intinya, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Masyaallah. Jika kedua-duanya jujur, kedua-duanya terang-terangan, enggak ada yang sembunyikan. Paham ya? Niscaya akan diberkahi pada keduanya transaksi jual belinya. Siapa keduanya nih? Pembeli dan penjual, jujur. Pembeli juga bayarnya pakai uang asli. Penjualnya pun barang yang dijual juga apa yang dia sampaikan. Jangan yang diposting original yang kirim KW. Ya kan? Atau yang dijual itu yang diposting di media sosial zaman sekarang ya, jual beli online, yang dikirim barangnya bagus, gambarnya, tapi yang datang apa? Lain. Itu juga termasuk kedustaan. Haram. Paham ya? Nah, yang dikirim gambarnya warna hitam, pesannya warna hitam, yang datang warna putih. Itu juga termasuk penipuan. Lebih baik jujur. Kalau bilang barangnya enggak ada, bilang aja barang enggak ada. Paham ya? Jangan ada semuanya lengkap. Pesannya hitam, yang datang putih.
Paham ya? Na'amullah musta'an, jangan. Itu semuanya adalah penipuan yang dilarang oleh syariat. Hilang keberkahannya nanti. Mafhum? Jual beli rumah nampaknya bagus, Masya Allah, mulus, padahal dempulan. Apa ya? Dempulan. Biar jujur aja. Rumah ini udah bekas, ya, umurnya sudah sekian tahun umurnya, usianya, temboknya mulus ini karena didempul, selesai. Harganya berapa? Barulah pasang harga di situ. Tapi dia, Masya Allah, rumah ini masih bagus, ini masih baru, Pak. Temboknya aja mulus pada dempulan. Itu nanti apa? Kedustaan tidak akan membawa kepada kebaikan. Paham ya? Lebih baik dia jujur apa adanya. Rumah ini rumah bekas, rumah sudah lama, halus karena kami apa? Kami dempul. Sehingga silakan pasang harga berapa. Sudah paham insyaallah ya? Tawar-menawar dilakukan. Sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ini barometernya. Kalau jujur diberkahi transaksi keduanya, namun jika katama saling menyembunyikan, wa kadzaba dan saling dusta, muhiqat barakatu bai'ihima. Niscaya akan dihapus keberkahan transaksi keduanya. Apalagi zaman sekarang, zaman jual beli online. Itu banyak penipuan. Offline aja haram, ya kan? Yang datang langsung ketemu di lokasi, barangnya mana, ketemu saling melihat, itu ada dusta, haram. Apalagi online. Yang online itu kadang orang nggak tahu, ya kan? Nah, kadang penjualnya di Jakarta, kadang penjualnya di Bandung, kadang penjualnya di Surabaya, kita di Jogja misalkan, ya kan? Nah, diposting barangnya bagus, original, yang dikirim KW. Penipuan. Nah, Allah musta'an. Kadang penipuan lebih parah lagi. Misalkan ya, ini namanya misal yang penipuan yang parah dan tidak punya istilahnya perasaan yang seharusnya dia jaga. Pesannya gula batu, yang dikirim batunya, gulanya nggak sampai. Allah musta'an. Nah, kemudian pesan apa? Madu asli original, madu hitam yang dikirim apa? Oli bekas misalkan. Allah musta'an. Mirip. Oli bekas yang hitam itu dengan madu hitam mirip. Maksudnya bagaimana? Penipuan itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Ingat-ingat ya, tolak ukur dalam transaksi jual beli ini. Hadis Hakim Hizam muttafaqun alaih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Jika kedua-duanya jujur dan saling terang-terangan menjelaskan, niscaya akan diberkahi transaksi keduanya. Diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, namun jika kedua-duanya katama saling menutupi, wa kadzaba dusta, muhiqat barakatu bai'ihima. Niscaya akan apa? Akan dihapus keberkahan transaksi keduanya. Luar biasa. Inilah sumber keberkahan adalah apa? Kejujuran. Tapi kalau hilang kejujuran, maka akan dicabut keberkahannya. Ya, sebagaimana potongan hadis yang sudah kita bacakan tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu sumber ketenangan, sedangkan kedustaan itu sumber kebimbangan. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum wa akhwati fillah. Jadi hadis yang kita baca ini seputar kejujuran, karena memang kejujuran ini luar biasa. Banyak orang yang tidak memahami, atau ada orang yang paham tapi justru apa? Berat untuk melakukannya. Oleh karena itu pastikan kita menjadi orang yang jujur, karena dalam rangka mengamalkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Antum lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau digelari As-Siddiq? Karena beliau jujurnya luar biasa. Paham ya? Ketika beliau menemani Rasulullah SAW setia luar biasa. Ketika menemani dari Makkah ke Madinah ketika hijrah, itu beliau tidak pernah apa? Nah, menyanyiakan kemudian meninggalkan Rasulullah SAW, tidak pernah. Jujurnya luar biasa. Makanya digelari Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya As-Siddiqah binti Siddiq, Aisyah ummul mukminin, juga sama. Jujur, paham ya? Setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu tokoh orang-orang munafikin, tuduh dengan berzina. Aisyah bersabar. Walaupun setelah itu tuduhan tidak benar, tapi beliau bersabar, setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-Siddiqah binti Siddiq. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa akhwati fillah. Ini mengenai sifat kejujuran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa jujur dia akan dicatat di hadapan Allah taala sebagai siddiq, orang yang jujur karakternya. Kemudian kebohongan, kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan,
dan kejahatan itu akan menghantarkan kepada neraka, dan orang yang senantiasa dusta dia akan dicatat di hadapan Allah Ta'ala sebagai apa? Kadzdzab, pendusta. Kemudian hadis yang terakhir tadi yaitu mengenai apa? Kunci keberkahan, kunci kebaikan di saat orang transaksi jual beli atau yang semisalnya adalah apa? Kejujuran. Dan kunci kerusakan, hilang keberkahan adalah ketika dia berbohong, tidak jujur dengan apa yang dia jual, tidak jujur dengan apa yang dia katakan. Kemudian barakallahu fiik, pembahasan yang selanjutnya karena bab yang baru, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena bab yang baru ini memang hadisnya juga pendek tapi pembahasan yang berbeda, sehingga kita cukupkan membahas pembahasan seputar kejujuran tadi. Bahwasanya kejujuran kata para ulama adalah apa? Adalah sebagai lambang, simbol orang itu apa? Mulia atau tidak, di antaranya adalah kejujuran tersebut. Dan ketika orang itu berbuat jujur, baik yang ahlu sunnah, yang awamnya, ya, yang talabul ilm atau yang gurunya, itu semuanya akan apa? Akan nampak indah dan baik. Ya, sebagaimana seorang penyair mengatakan, as-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran itu adalah manis namun dia pahit. Manis hasilnya, pahit mengupayakannya. Oleh karena itu pastikan kita semuanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang senantiasa jujur dalam berucap, dalam bertindak, berkata, dan bermuamalah, berinteraksi bersama manusia, agar kita dicatat di hadapan Allah Ta'ala sebagai apa? Siddiqah, dan agar kita semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.